Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Baiklah sahabatku sekalian, pada kali kesempatan ini saya akan mencoba membukakan masalah sholat dan hakikat rahasia sholat. Jadi sebagai umat Islam, semuanya kita tentu melaksanakan sholat. Nah, di dalam kita mengerjakan sholat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada menerangkan apa itu fawailul lil musallin, maka celakalah bagi mereka yang lalai dalam sholatnya. Yang satu lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflahamal mu'minuna allazi sholatihim khashi'un, maka beruntunglah mereka yang mereka khusyuk dalam sholatnya. Nah, jadi yang satu bahagian ya celaka karena lalai dalam sholat, yang satu bahagian lagi beruntung karena khusyuk. Nah, jadi apabila kita disuruh memilih ingin menjadi orang yang celaka atau orang yang beruntung, maka sudah pasti kita menjawabnya, tentulah kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, di dalam ayat tadi dijelaskan, jika kita ingin menjadi orang yang beruntung dalam mengerjakan sholat, kita harus menggapai khusyuk, mengerjakan sholat tadi dengan khusyuk. Nah, bagaimana cara supaya kita khusyuk dalam sholat tadi itu? Baiklah, di sini saya coba akan membantu menjelaskan untuk bisa menggapai sholat yang khusyuk tadi itu. Mudah-mudahan ini berguna. Yang pertama sekali, tak kala kita ingin mengerjakan sholat tadi itu, ini pengertian penjabaran secara syariat dulu. Ya, tak kala kita berdiri mau melaksanakan sholat tadi itu, maka para guru-guru kita mengajarkan membaca surat An-Nas. Maka kita bacalah surat An-Nas sekali untuk menghilangkan was-was. Dan seterusnya, tak kala kita dalam mengerjakan sholat tadi itu, pandangan mata haruslah ke tempat kita sujud, tidak boleh kemana-mana. Baik kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan ruku, dalam keadaan duduk, maka arah pandangan kita tadi itu diarahkan ke satu titik, yaitu di arah tempat sujud kita. Jadi di situ dijelaskan Allah, bagaimanakah agar kita mendapat sholat yang khusyuk tadi itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholatu li zikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat dengan tujuan untuk ingat kepadaku. Jadi inti dalam sholat itu adalah ingat zikir. Nah, di dalam kita mengerjakan sholat tadi itu, kita kan terikat oleh rukun 13 namanya. Dalam rukun 13 tadi itu. Nah, di dalam rukun 13 tadi itu, ya, itu sebenarnya dibagi dalam 3, yaitu fikli, rukun fikliyah, qauli, rukun qauliyah, qalbi. Fikli, qauli, qalbi.
Fikli itu adalah segala sesuatu perbuatan dalam sholat, fikliyah. Segala sesuatu perbuatan dalam sholat. Mulai dari kita mengangkat takbir, ya, berdiri, ruku, sujud, duduk iktidal, ya, sampai salam. Gerakan-gerakan dalam sholat itulah yang disebut dengan fikliyah. Dan yang kedua, rukun qauliyah, yaitu segala perkataan kita di dalam sholat. Mulai kita membaca tahbiratul ihram, membaca surat Fatihah, membaca ayat, membaca tasbih, ya, waktu ruku dan waktu sujud, membaca tasyahud, ya. Semua perkataan di dalam sholat tadi itulah disebut dengan rukun qauli. Yang ketiga, qalbi. Qalbi inilah fungsinya as-sholatu li zikri tadi itu. Dirikan sholat dengan tujuan dengan aku. Jadi sepanjang kita mengerjakan sholat tadi itu, ya, zahir kita berdiri, ruku, sujud dan duduk, ya. Mulut kita membaca ayat, membaca surat, membaca tasbih. Qalbi kita berzikir Allah, 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 Allah. Inilah yang disebutkan mereka yang beruntung, mereka yang khusyuk, karena semua di situ mereka dapat mengerjakan, ya. Zahirnya melaksanakan syariat berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Qaulinya mengucapkan, membaca ayat, membaca surat, membaca tasbih dan sebagainya. Qalbinya berzikir Allah, Allah, Allah. Nah, kebanyakan, ya, orang tadi itu mengerjakan sholat tadi itu hanya fikli dan qauli aja, hanya gerak dalam sholat dan ucapan dalam sholat, namun hatinya lalai, tidak berzikir kepada Allah. Inilah yang disebut lalai tadi itu, lalai mengingat Allah dalam sholat. Itulah artian secara syariat, penerangan, keterangan di dalam mengerjakan sholat. Selanjutnya kita masuk ke dalam masalah rahasia hakikat sholat. Nah, jadi kalau secara syariatnya ditanya siapa yang menyembah, siapa yang disembah, maka jawabnya yang menyembah hamba, yang disembah Allah. Arti yang lebih tinggi lagi, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Yang menyembah adalah sifatnya, yang disembah adalah zatnya. Mana sifatnya? Nah, itulah sifat ma'ani yang 7 Allah titipkan kepada manusia tadi itu. Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Jadi itulah sifat ma'ani yang 7 tadi itu yang Allah titipkan. Sifat Allah yang Allah titipkan, inilah yang akan kita pulangkan tadi itu. Jadi tak kala kita mengerjakan sholat, ya, secara hakikatnya di situ kita harus memahami bahwasanya hakikat sholat tadi itu adalah kita berdiri menyaksikan diri kita sendiri yang menjadi rahasia Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tajalli pada waktu yang 5 tadi itu. Isya, subuh, lohor atau zuhur, asar dan maghrib. Ya, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itulah yang digabungkan menjadi Islam. Jadi sebenarnya tak kala kita mengerjakan sholat tadi itu, agar kita mendapat kekhusyukan dan benar-benar mendapat nilai di hadapan Allah, maka tak kala berdiri tadi itu diiktikatkanlah. Kita berdiri itu adalah sebagai wujud daripada bayang-bayang huruf alif. Alif, kan? Berdiri, alif. Alif ini asalnya api, karena dia ke atas. Alif ini asalnya api.
Jadi alif di sini bermakna api, bukanlah seperti api di dunia ini, tidak. Itulah tamsilan daripada anasir yang Allah ciptakan tubuh kita ini dengan 4 anasir. Dan sebenarnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini juga isinya hanya 4 anasir. 7 lapis bumi itu isinya tanah dan air. 7 lapis langit isinya api dan angin. Jadi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu isinya anasir yang 4 tadi itu. Jadi inilah yang kita serahkan tadi itu. Jadi tak kala kita mengerjakan sholat secara hakikatnya, kita berdiri sebagai alif. Nah, jadi siapa yang menyembah, siapa yang disembah, dan apa yang dipersembahkan. Jadi yang menyembah itu sifatnya, yang disembah zatnya, yang dipersembahkan adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang pada diri ini 4 anasir tadi itu. Makanya tak kala kita berdiri di situ, ya, mulut kita membaca Fatihah ataupun membaca surat, qalbi kita berzikir Allah, Allah, Allah. Namun dalam hakikatnya ya kita ma'rifatkan kita berdiri itu adalah wujud sebagai bayang-bayang daripada huruf alif. Lalu tak kala kita ruku, maka ruku itu adalah bayang-bayang daripada huruf ha. Huruf ha, ya. Ha ini asalnya angin, ya. Angin berjalan rata itu. Angin. Dan tak kala kita sujud, sujud ini adalah bayang-bayang daripada huruf mim. Yang mana mim ini asalnya air, kan? Sujud ke bawah rendah. Jadi air itu kan sifatnya dia mencari tempatnya rendah. Dan tak kala kita duduk tasawuf tadi itu, ini adalah wujud bayang-bayang daripada huruf dal yang asalnya tanah. Jadi kita berdiri tadi itu sebagai alif, ruku sebagai ha, sujud sebagai mim, dan duduk sebagai dal. Maka alif, ha, mim, dal. Jadi kalau di situ digabungkan alif, ha, mim, dal, menjadilah dia bacaannya Ahmad. Itulah hakikatnya huruf kita Ahmad tadi itu. Jadi dalam sholat kita tadi itu ya kita mencerminkan Ahmad. Ahmad ya, Ahmad itu huruf kita, Ahmad yang menyembah Ahad. Jadi apabila kita mengetahui hakikat sholat tadi itu, inilah mudah-mudahan yang kita termasuk orang-orang yang beruntung tadi itu. Bahkan ya Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat 2 rakaat orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat ahlinya ibadah. Nah inilah rahasia sholat tadi itu. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitu yusolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi itulah, selain kita mengerjakan sholat secara syariatnya, namun kita juga harus mengetahui makna hakikat di dalam sholat tadi itu. Kenapa sholat itu mesti berdiri, kenapa sholat itu mesti ruku, kenapa mesti sujud, kenapa mesti duduk. Jadi setelah ini kita telah mengetahui bahwasanya dalam sholat kita itu kita adalah mengasalkan diri kita ya untuk kembali kepada Allah. Jadi berdirilah kita sebagai alif, ruku kita sebagai ha, sujud kita sebagai mim, duduk kita sebagai dal. Itulah alif asalnya api, ruku asalnya angin, sujud asalnya air, dan duduk asalnya tanah. Alif, ha, mim, dal. Maka sempurnalah di situ 4 anasir, tanah, air, api, angin itu kita persembahkan kembali di dalam diri kita
yang namanya diri kita ini sebutannya alam yang sogir, alam sogir. Kalau dunia yang luas ini sebutannya alam kabir. Jadi apa-apa cerminan yang ada di dalam alam kabir tadi itu, inilah cerminan di dalam diri kita, tanah, air, api, dan angin. Inilah kala kita sholat, kita persembahkan lagi, kita asal kembali kepada Allah. Jika kita mengetahui hakikat sholat ini, mudah-mudahan ya Allah akan menggolongkan kita kepada orang-orang yang mendapat keselamatan karena kita ya sholat tadi itu mengetahui hakikatnya dan kita mengerjakannya dengan khusyuk ya. Zahir ini melakukan takbir, ruku dan sujud, mulut kita membaca surat, membaca Fatihah, membaca tasbih, qalbi kita terus berzikir Allah, Allah, Allah. Terus jangan putus mulai dari kita mengangkat takbir sampai mengucapkan salam, dan yang tak kalah pentingnya dilakukan semuanya dengan tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu ya berasal dari kata mutmainah, yaitu tenang atau berhenti sejenak. Jadi sahabat-sahabat sekalian, demikianlah ya penjabaran tentang sholat ini. Mudah-mudahan dengan tausiah ini sahabat-sahabat sekalian lebih mantap lagi nanti mengerjakan sholat dan dapat mengerjakan sholat lebih khusyuk, karena inilah yang diharapkan supaya kita semuanya mendapat keselamatan dan menjadi orang-orang yang beruntung ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi itu yang disebutkan qad aflahamul mu'minuna allazi sholatihim khashi'un. Maka beruntunglah mereka yang khusyuk dalam sholatnya ya, dan semoga kita terhindar daripada fawailul lil musallin tadi itu, celakalah orang yang sholat tadi itu yang mereka lalai ya, sudah sholat celaka lagi, kan betapa ruginya kita. Yang mudah-mudahan ya tausiah singkat ini dapat menambah perbendaraan khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.